Politisi PKS ke Jokowi, mundur aja Pak, utang negara luar biasa banyak. Hashtag Presiden mundur rakyat bersatu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Refrizal menilai Joko Widodo sudah gagal menjabat sebagai Presiden Indonesia, usai hutang negara setiap tahunnya terlihat terus naik. Hal itu diungkapkannya lewat akun Twitter pribadinya, yakni Refrizal SKB, yang diposting pada Kamis 26 Agustus. Mundur aja lah Pak, hutang negara luar biasa banyaknya. Begitulah tulisnya. Selain itu, Refrizal juga mengaku tidak puas dengan kinerja dari pemerintahan Jokowi dan menegaskan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja, anggota Komisi 11 DPR RI itu juga menegaskan dirinya menolak usulan terkait masa jabatan Presiden ditambah menjadi 3 periode. Hal itu dikarenakan Refrizal sama sekali tidak merasa bahwa Jokowi sebagai orang yang tepat untuk memimpin Indonesia agar bisa melangkah maju dan berkembang ke depannya. Saya menolak Presiden 3 periode. Sekarang belum 1 periode 2 tahun, rakyat sudah semakin susah. Mari kita kawal supaya batal rencananya. Begitulah imbuhnya. Hal itu dikatakan Mardani sebagai sesuatu yang mustahil lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Menurut dosen Universitas Mercu Buana itu, dengan adanya wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres mendatang, akan sangat berbahaya sekali untuk konstitusi negara. Diketahui wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres 2024 muncul setelah adanya sejumlah kelompok yang mengaku sebagai relawan Jokowi Prabowo, atau biasa disebut Jokpro. Lebih lanjut, menurut Mardani, dengan adanya ide itu justru dapat berpeluang menutup peran tokoh potensial lainnya yang ada di Indonesia. Wacana yang beredar itu hanya menimbulkan kesan bahwa Indonesia saat ini hanya punya 2 tokoh yang bisa diandalkan. Secara nyata, seharusnya masih banyak orang-orang lainnya yang berpotensi mempunyai kemampuan untuk dapat memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Pakar telematika, Roy Suryo menanggapi ramalan yang menyebut Presiden Jokowi akan mewariskan hutang sebesar 9,8 triliun rupiah. Roy Suryo pun membuat perhitungan jika wacana 3 periode diberikan, maka hutang di masa pemerintahan Jokowi akan mencapai angka 11 triliun rupiah. Dikatakannya nilai sebesar itu merupakan angka legendaris yang pernah ditulis di situs resmi dari Sekretariat Kabinet. Coba lihat hitung-hitungan di atas, kalau Oktober 2024 saja diperkirakan sudah mencapai 9.800 triliun. Jadi, jika ada perpanjangan waktu, bisa-bisa akan benar-benar kejadian, mencapai angka legendaris, seperti yang pernah ditulis situs resmi Setcap, 11.000 triliun. Bisa lunas dan bukan hoax lagi. Begitulah ujarnya. Sementara itu berbeda dengan Roy Suryo, Muhammad Said Didu mengatakan jika hutang itu tidak ada perubahan dan ditambah dengan hutang BUMN juga hutang BI, maka akan lebih dari 16 triliun. Perkiraan Jokowi akan mewariskan hutang sebanyak 9,9 triliun itu dibuat oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies. Dalam situs resmi mereka dikatakan posisi stok hutang pemerintah dari awal pandemi pada Maret 2020 telah mencapai angka 5.000 triliun. Sementara per bulan Juni 2021 sudah menembus angka 6.500 triliun. Menurut mereka, bila periode Oktober 2009 hingga 2014, periode kedua Presiden SBY, stok hutang hanya bertambah 16 triliun rupiah. Namun, periode Oktober 2014 sampai Desember 2019 meningkat 2 kali lipat dengan rata-rata menjadi 35 triliun rupiah per bulan. Sebab itu mereka memperkirakan dengan melihat kecepatan lonjakan itu, stok hutang pemerintah akan mendekati 9.800 triliun pada Oktober 2024. Hal ini terlihat dengan membandingkan masa periode kedua SBY di Oktober 2009 hingga Oktober 2014. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini pemerintah bisa membayar tunggakan hutang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan. Maksud bendahara negara ini, hutang dapat dibayarkan oleh pemerintah jika seluruh warga membayar pajak. Ia menuturkan pemerintah mengambil pembiayaan hutang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi COVID. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Profesor Musni Umar, lantas menanggapi pernyataan yang disampaikan Sri Mulyani. Menurutnya, ketergantungan terhadap hasil pajak rakyat untuk membayar hutang negara membuktikan kinerja pemerintah bukan sebagai problem solver. Pernyataan Sri Mulyani juga makin menegaskan bahwa kebijakan hutang yang kerap dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo hanya menyengsarakan rakyat.
sehingga pemerintah dinilainya hanya sebagai mediator dan yang membayar hutang tetaplah rakyat. Adapun hutang Indonesia per Juni 2021 telah menyentuh 6.554 triliun rupiah. Sedangkan rasio hutang terhadap PDB mencapai 41%. Jumlah ini tergolong naik dari periode yang sama tahun lalu, yakni 5.200 triliun rupiah, dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,6%. Sementara ekonom UI Faisal Basri membeberkan jumlah hutang pemerintah diproyeksikan naik hingga 8.000 triliun. Politisi PKS ke Jokowi, mundur aja Pak, utang negara luar biasa banyak. Hashtag Presiden mundur rakyat bersatu. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Refrizal menilai Joko Widodo sudah gagal menjabat sebagai Presiden Indonesia, usai hutang negara setiap tahunnya terlihat terus naik. Hal itu diungkapkannya lewat akun Twitter pribadinya, yakni Refrizal SKB, yang diposting pada Kamis 26 Agustus. Mundur aja lah Pak, hutang negara luar biasa banyaknya. Begitulah tulisnya. Selain itu, Refrizal juga mengaku tidak puas dengan kinerja dari pemerintahan Jokowi dan menegaskan agar mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja, anggota Komisi 11 DPR RI itu juga menegaskan dirinya menolak usulan terkait masa jabatan Presiden ditambah menjadi 3 periode. Hal itu dikarenakan Refrizal sama sekali tidak merasa bahwa Jokowi sebagai orang yang tepat untuk memimpin Indonesia agar bisa melangkah maju dan berkembang ke depannya. Saya menolak Presiden 3 periode. Sekarang belum 1 periode 2 tahun, rakyat sudah semakin susah. Mari kita kawal supaya batal rencananya. Begitulah imbuhnya. Hal itu dikatakan Mardani sebagai sesuatu yang mustahil lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi melanjutkan jabatan sebagai presiden. Menurut dosen Universitas Mercu Buana itu, dengan adanya wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres mendatang, akan sangat berbahaya sekali untuk konstitusi negara. Diketahui wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres 2024 muncul setelah adanya sejumlah kelompok yang mengaku sebagai relawan Jokowi Prabowo, atau biasa disebut Jokpro. Lebih lanjut, menurut Mardani, dengan adanya ide itu justru dapat berpeluang menutup peran tokoh potensial lainnya yang ada di Indonesia. Wacana yang beredar itu hanya menimbulkan kesan bahwa Indonesia saat ini hanya punya 2 tokoh yang bisa diandalkan. Secara nyata, seharusnya masih banyak orang-orang lainnya yang berpotensi mempunyai kemampuan untuk dapat memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Pakar telematika Roy Suryo menanggapi ramalan yang menyebut Presiden Jokowi akan mewariskan hutang sebesar 9,8 triliun rupiah. Roy Suryo pun membuat perhitungan jika wacana 3 periode diberikan, maka hutang di masa pemerintahan Jokowi akan mencapai angka 11 triliun rupiah. Dikatakannya nilai sebesar itu merupakan angka legendaris yang pernah ditulis di situs resmi dari Sekretariat